Salam jumpa Bapak Ibu trader sekalian, Stock Technician di sini. Hari ini kita ada di tanggal 25 April 2023. Sehari menjelang pembukaan pasar kembali setelah libur panjang, libur seminggu ya. Jadi setelah libur Lebaran, besok kita akan buka pasar lagi dan mulai lagi dengan aktivitas trading kita di Bursa Efek Indonesia. Kawan-kawan yang baru ketemu channel Stock Technician, selamat datang, selamat bergabung. Channel Stock Technician adalah channel yang senantiasa melakukan analisa pergerakan harga saham di Bursa Efek Indonesia secara teknikal. Bukan hanya itu, kita juga ada materi untuk pembelajaran menggunakan berbagai indikator di TradingView, sehingga kita bisa melakukan analisa pergerakan harga saham dengan lebih baik dan dengan lebih mudah. Langsung saja subscribe supaya nggak ketinggalan kita punya video-video berikutnya. Pertama kita akan melihat saham WIM. Nah, saham WIM ini pernah saya analisa di tanggal 29 Maret. Ya, waktu itu dia masih ada di sekitar sini nih. Nih, tanggal 29 Maret. Kemudian di tanggal 30 mengalami penurunan dengan volume kecil. Sekarang dia udah mulai naik dan ini kita baca sebagai support test ya. Jadi pada saat ini area kotak kuning sudah ditembus dan sekarang sedang dilakukan support test. Kelihatannya support kotak kuning itu cukup bagus karena terlihat di candle terakhir ya, ini harga mengalami peningkatan setelah dari support. Saya masih melihat, masih menunggu ini apakah WIM udah cukup bagus untuk dibeli. Kalau kelihatannya sih ini cukup menarik ya. Saya sebenarnya agak tertarik dengan saham WIM ini. Mungkin hari Rabu besok itu saya udah mulai entry ya, dengan melihat transaksi perdagangan apakah cukup masif atau masih menunggu agak lama, karena ini lumayan juga untuk reward dan risk ratio-nya. Jadi di sini sangat dekat dengan support, sedangkan resistennya ada di angka 1000, ada sekitar 200 rupiah, itu hampir 25% ya, sekitar 20%-an gitu untuk rewardnya. Saya kira ini suatu tawaran yang terlalu bagus untuk disia-siakan. Selanjutnya saya akan membahas saham Wika. Nah, saham Wika ini kalau teman-teman ingat saya pernah bahas juga di tanggal 6 April. Waktu itu dalam kondisi downtrend, memang kelihatan sedang downtrend ya. Tanggal 6 April itu kita ada di candle ini ya. Nih, di sebelah sini ya. Pas menembus area support, sehingga saya memperkirakan Wika masih akan turun sampai ke support berikutnya di area kotak kuning. Tapi ternyata Wika udah langsung mantul dan ini langsung tertangkap sedang rebound. Saya harapkan ini reboundnya bukan kaleng-kaleng ya, reboundnya kali ini rebound beneran. Untuk itu saya perlu sedikit penyesuaian karena supportnya kemudian saya harus naikkan di sekitar sini, kemudian saya ganti dengan area kotak hijau. Dan ini support yang baru saja berubah, tadinya resisten berubah jadi support ya, jadi ya warna kuning ya. Nah, untuk resistennya yang menjadi target pergerakan untuk Wika itu ada di, saya kira ada di sekitar sini ya. Nah, ini akan saya kasih warna merah, yaitu di sekitar angka 630-an. Kalau melihat perkembangannya sih cukup menjanjikan ya. Semoga ini beneran sudah saatnya untuk melakukan pembelian Wika. Melihat dia punya perkembangan transaksi itu cukup banyak dalam 2 candle terakhir. Semoga aja ada tanda-tanda positif dari Wika. Dan semuanya indikatornya udah oke. CCI-nya udah ada di atas 100. MACD-nya juga udah golden cross walaupun masih di bawah 0. Jadi masih ada lebih besar kemungkinan untuk bergerak sideways.
Cuman ya ini udah patut, saya rasa ini udah patut untuk masuk dalam watchlist. Kalau ternyata memang sedang diakumulasi, nah kita bisa ikutan untuk melakukan akumulasi. Sementara itu kan kita masih melihat kalau proses akumulasi itu biasanya masih naik turun bergerak sideways. Nah ini ada area kotak hijau, teman-teman bisa perhatikan, mungkin kalau dia turun sampai ke area kotak hijau kita bisa melakukan pembelian, dan apabila harganya masih turun terus resikonya tidak terlalu besar untuk kita melakukan cut loss, karena ini kan saya bisa katakan satu candle terakhir ini yang sebelum liburan ini masih agak-agak meragukan ya, terus terang aja saya masih meragukan. Semoga aja beneran support di area kotak kuning ini udah cukup kuat sehingga kalaupun dia turun nggak akan tembus sampai ke area kotak hijau. Next, saham Soci. Teman-teman bisa lihat Soci ini sedang ada di fase sideways setelah penurunan. Ya, ini saya nggak bisa atau belum bisa mengatakan ini fase sideways-nya udah selesai ya, tapi ini sedang berada di sekitar support di area kotak hijau. Jadi ini adalah low yang terakhir kali dibentuk oleh saham Soci, sehingga ini akan menjadi perhatian yang cukup serius, karena apabila menembus area kotak hijau berarti kita akan melihat lower low pada saham Soci. Itu artinya pergerakan downtrendnya masih akan terus berlanjut, sehingga ini akan menjadi tidak terlalu bagus untuk kita koleksi. Tetapi ya ada tetapinya, apabila memang sekarang Soci sedang memasuki fase sideways, ini akan cukup menarik mengingat punya pergerakan harga dalam range yang antara 175 di sini sampai dengan 190, itu ada sekitar 15 poin, itu hampir 10% ya, hampir 10% saya kira, sehingga ini akan ya sebenarnya cukup menarik kalau kita main-main di fase sideways untuk mendapatkan keuntungan 10% dalam waktu 1-2 minggu. Saya kira itu suatu penawaran yang cukup menarik, tetapi mengingat resikonya ini masih bisa down lebih dalam, sehingga saya sih lebih merekomendasikan untuk wait and see di saham Soci. Belum ada pertanda secara teknikal bahwa Soci akan segera naik, nah, karena sebagai seorang teknikal kita hanya mengikuti pergerakan harga, kita tidak bisa mendahului pergerakan harga, sehingga seorang teknikal itu pastilah menunggu konfirmasi bahwa harga sudah mulai bergerak, baik itu naik, turun, ataupun sedang sideways. Nah, kesempatan ini Soci ini kita lihatnya terkonfirmasi sedang sideways. Jadi saya belum bisa mengatakan bahwa ini akan segera berbalik. Soalnya belum kelihatan ada pembentukan pattern yang cukup jelas. Mungkin aja ini adalah triple top, tapi kita belum bisa mengatakan ini triple top sebelum neckline di area kotak merah di sekitar 190 ini tertembus. Sehingga ya kita masih menunggu, semoga aja ini adalah pembentukan triple bottom, akan lebih mudah untuk kita mengatakan sudah terjadi reversal dan kita bisa mendapatkan keuntungan dari saham Soci. Demikian 3 saham untuk awal perdagangan setelah libur lebaran yang cukup panjang. Teman-teman yang mungkin baru saja tiba ke kota tempat tinggal setelah mudik, silahkan bersiap-siap karena besok Rabu kita udah mulai bisa berdagang lagi di Bursa Efek Indonesia. Salam cuan untuk kita semua.